Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilmi oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang al-ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menuntut ilmu itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa namanya ibadah, maka syaratnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan perkara-perkara duniawi, tidak ingin popularitas, ya tidak ingin untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, tapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Setelah ikhlas, maka yang kedua adalah yaitu mahabbatullah wa mahabbatur rasul. Di antara syarat ibadah, maka dia itu adalah harus mencintai Allah dan mencintai Rasul. Yang terkandung di dalamnya al-ittiba, mengikuti Rasul, karena konsekuensi dari cinta Rasul adalah ittiba, mengikutinya. Dan di poin kedua ini beliau menyebutkan tentang mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana ibadah itu dibangun di atas cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tahqiquha, dan perealisasiannya adalah dengan bitamahudil mutaba'ah, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qafwil athari lil maksum, dan dengan ittiba, mengikuti jejak al-maksum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah di surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dua hal ini, mahabbatullah wa mahabbatur rasul, kata beliau, adalah al-khaslatul jami'ah li khairai ad-dunya wal akhirah. Dua perangai ketika orang menghiasi dirinya atau menanamkan dalam dirinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka dua perkara ini menggabungkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala.
Kata beliau, la syakka annal mahabbah laha atharun azim fid daf'i wal man'. Tidak diragukan lagi bahwa cinta itu memiliki pengaruh yang sangat besar, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perilaku seseorang, yaitu ketika dia terdorong untuk melakukan sesuatu atau dia tidak jadi melakukan sesuatu. Jadi semua aktivitas kita itu ketika kita terdorong untuk melakukan sesuatu atau kita tidak jadi untuk melakukan sesuatu, nggak mau melakukan sesuatu itu, maka itu timbulnya adalah dari mahabbah, dari cinta. Ya, apapun yang antum lakukan, antum terdorong untuk misalnya makan, pasti karena antum cinta kepada makanan tersebut. Antum tercegah, artinya tidak mau antum tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu karena antum tidak cinta kepada perbuatan maksiat itu. Nah, ini ditekankan oleh beliau bahwa mahabbah, rasa cinta itu memiliki pengaruh yang besar dalam aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, ya, dalam perbuatan-perbuatan kita. Idh annal muhibba yas'a ghayata judi fil wusuli ila mahbubihi fayatlub ma yurdihi wa yuqarribuhu minhu. Seorang yang mencintai, maka dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggapai apa yang dia cintai itu. Ya, dia akan curahkan segala yang dia miliki untuk menggapai apa yang dia cintai itu. Kalau orang yang dia cintai, maka dia akan melihat apa sih yang diridhoi sama orang tersebut, maka dilakukan sama orang tersebut. Apa sih yang disukai sama fulan? Karena saya cinta sama fulana ini, maka pasti kita akan melakukan hal-hal yang membuat dia ridho kepada kita. Kemudian kata beliau, wa yas'a ghayata judihi fi ijtinabi ma yakrahuhu mahbubu wa yabta'idu anhu. Demikian juga orang kalau cinta sama seseorang, maka dia akan berusaha untuk menjauhkan diri dari apa-apa yang nggak disukai sama orang tersebut. Ya, dia akan menjauhkan dirinya dari apa-apa yang tidak dia sukai sama orang yang dia cintai itu. Orang yang dia cintai nggak suka sama bau rokok misalnya, maka dia akan meninggalkan rokok itu demi untuk meraih cintanya fulan itu. Fulan itu nggak suka sama bau badan misalnya, ya, sama bau badan yang nggak sedap, maka dia akan menjauhkan dirinya dari bau-bau yang tidak sedap demi untuk meraih cintanya dia itu. Ini yang dimaksud beliau. Walihada dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi Raudhatil Muhibbin. Oleh karena yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, kata beliau, anna kulla harakatil insan mabniyatun 'alal mahabbah. Semua aktivitas-aktivitas manusia itu dibangun di atas cinta, dibangun di atas mahabbah. Wa hadha sahih, kata beliau, dan ini benar. Li'anna al-iradah la taqa'u min syakhsin 'aqilin illa li syai'in yarju naf'ahu au daf'a dhararihi. Alasannya adalah, ya saya ulangi, semua perbuatan aktivitas kita itu pasti dibangun di atas cinta. Kenapa demikian? Karena keinginan kita, semua apa yang kita inginkan itu tidaklah terjadi pada diri kita kecuali pasti menginginkan manfaat dari apa yang kita harapkan tadi, atau supaya kita terhindar dari bahaya yang kita harapkan tadi. Apa maksudnya? Jadi antum bisa aplikasikan dalam semua hal, aktivitas-aktivitas antum. Misalnya sekarang antum datang ke majelis ini, pasti di situ antum mengharapkan ada sesuatu yang bermanfaat bagi antum, atau ada sesuatu yang di situ antum terhindar dari mudarat. Karena antum cinta, antum suka dengan manfaat yang antum dapatkan di sini. Ya, macam-macam niat seseorang kembali kepada niat masing-masing.
Tapi intinya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, semua aktivitas kita pasti dibangun di atas dasar mahabbah, dibangun di atas dasar cinta. Wa kullu insanin yajibu ma yanfa'uhu wa yakrahu ma yadurruh. Semua manusia yuhibbu, pasti dia cinta apa-apa yang bermanfaat baginya, dan pasti dia membenci apa-apa yang bermudarat baginya. Ya kan? Pasti orang nggak akan suka apa-apa yang bisa memudaratkan dirinya, dia pasti nggak akan suka. Tapi kok perokok suka ya? Hah? Padahal itu jelas bermudarat baginya. Fal mahabbah fil waqi' hiyal qa'idu was-sa'iqu ila Allah azza wa jalla. Maka rasa cinta yang Allah berikan kepada setiap manusia itu hakikatnya adalah seperti seorang komandan atau supir yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita letakkan cinta ini untuk Allah. Ya, aktivitas-aktivitas kita itu karena kita mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat ketika kita melakukan suatu aktivitas, apakah ini diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Ketika kita mau mengucapkan sesuatu, maka timbangannya apakah ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Kenapa? Karena kita sedang mengaku cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang cinta pasti dia akan menimbang segala sesuatu dengan yang dia cintai tadi. Undur ilal ladzina karihu ma anzalallah. Kaifa qala Allah taala fihim. Perhatikan tentang orang-orang yang enggak suka, yang membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan tentang mereka di dalam surat Muhammad ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci, enggak suka dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gugurkan semua amalan mereka. Padahal mereka hanya nggak suka, nggak cinta dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka melakukannya. Bedakan ya antara nggak suka dengan berat melakukannya. Ini dua hal yang berbeda. Makanya kalau ini kajiannya ibu-ibu, nah, ini tak gasak masalah apa ini? Hah? Nah, tak sikat masalah poligami di sini. Bedakan antara membenci dengan tidak mampu. Yang dimaksud sama Allah dalam ayat ini adalah membenci. Seolah-olah dia mengatakan bahwasanya syariat poligami ini adalah syariat yang zalim. Meskipun nggak terucap, syariat yang istilahnya syariat yang mengenakkan kaum laki-laki, merugikan kaum perempuan, nggak adil. Dan maka dia nggak suka dengan syariat tersebut. Maka ini bisa sampai orang itu kufur kepada Allah. Namun kalau misalnya dia nggak melakukan poligami karena tidak siap dengan segala konsekuensi-konsekuensi yang akan dia hadapi ketika poligami, dengan beratnya kehidupan, dan dia tahu bahwasanya dia nggak sanggup untuk menanggung itu, maka dia memutuskan untuk tidak berpoligami. Artinya dia tidak mau berpoligami, bukan karena membenci, tapi karena kondisi dirinya yang belum siap, belum mampu. Maka yang seperti ini tidak masuk dalam ayat ini. Dia tidak membenci. Ya, maka kalau nggak siap harusnya disiapkan. Ya, harusnya gitu. Kalau nggak siap, ya disiapkan harusnya. Kata beliau, sarat natijatuhum al-kufra. Perhatikan orang-orang yang membenci. Yang membenci ini kan berarti lawan kata dari cinta. Orang-orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhir mereka? Bagaimana hasil akhir dari mereka? Mereka kufur, dihukumi kufur oleh Allah Azza wa Jalla. Li'annahum karihu ma anzalallah. Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fal mahabbah kama qala al-muallif. Maka cinta itu seperti yang diucapkan oleh penulis di sini, al-jami'ah li khairai ad-dunya wal akhirah. Cinta itu mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
Itu cinta kepada Allah. Kemudian di sini beliau menyinggung cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap orang mengaku cinta kepada Rasul. Setiap Muslim mengaku mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana merealisasikan cinta kepada Rasul. Bagaimana mewujudkan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul hanya perasaan saja. Cinta kepada Rasul itu sudah merupakan bentuk kebaikan. Ya, mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam diri mereka itu sudah bentuk kebaikan. Nah, yang kita kritisi di sini adalah apa ya? Realisasinya, perwujudan dari mencintai Rasul, bukan cintanya dia kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini ucapan Syekhul Islam yang sering dipelintir oleh sebagian ahli bidah dalam kitabnya Iqtida As-Siratil Mustaqim, beliau mengatakan wa amma ta'zimul maulid wa ittikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Adapun menjadikan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari yang agung, hari yang mulia, ya, hari yang diperingati, di mana itu dilakukan oleh sebagian manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orangnya karena kecintaannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan kata mereka, lihat kata Ibnu Taimiyah, orang yang merayakan Maulid Nabi maka diberi pahala karena kecintaannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya mereka tahu dari kalimatnya itu saja sudah menjawab syubhat tersebut, bahwa yang diberi pahala itu karena apanya? Karena kecintaannya kepada Rasul. Apalagi kalau antum lihat di kalimat setelahnya, la lil bidah, bukan karena kebid'ahannya. Ya, bukan karena kebid'ahan yang dia lakukan. Ya, maka ya, ini kita sampaikan juga, seorang yang memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang karena dasar cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dapat pahalanya itu yang mana? Cintanya kepada Rasul. Cintanya kepada Rasul tulus dari dalam dirinya, Allah yang Maha tahu. Maka itu yang mendapatkan pahala. Adapun realisasinya, maka itu tidak mendapatkan pahala, bahkan justru itu mendapatkan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dua hal yang berbeda. Kata beliau, amma mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha tahmiluka ala mutaba'atihi zahiran wa batinan. Adapun mengikuti Rasul, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menggiringmu, akan membawamu untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara zahir ataupun secara batin. Makanya orang yang benar-benar tulus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti dia akan menemukan jalan sunnah. Pasti dia akan menemukan jalan sunnah. Dan gak mungkin orang yang tulus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia melanggar apa yang sudah disyariatkan oleh Nabi, atau dia membuat perkara-perkara baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gak mungkin. Kalaupun ada, maka mungkin belum sampai ilmu kepadanya, atau dia disesatkan oleh ahli bidah. Tapi kalau dia sudah sampai ilmu kepadanya dan dia tulus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti hasilnya dia akan ittiba. Pasti dia akan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan berbuat bid'ah. Li'annal habib yuqallidu mahbubahu hatta fi umurid dunya. Karena orang yang mencintai, dia pasti akan mengikuti orang yang dia cintai, bahkan sampai perkara-perkara duniawi, sampai urusan-urusan dunia sekalipun melok. Nah, kita berhenti di sini. Kita bawakan sebagian riwayat. Kita bawakan sebagian riwayat dari para sahabat, di mana mereka ini memang benar-benar tulus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengikuti Nabi bahkan sampai pada perkara-perkara duniawi sekalipun. Kita bawakan beberapa riwayat. Yang pertama datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Ali bin Rabi'ah, qal ra'aitu Aliyan utiya bidabatin liyarkabaha
Falamma wada'a rijlahu fir rukab qala bismillah. Falamma stawa 'alaiha qala alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tsumma hamidallah thalathan. Tsumma kabbara thalathan. Tsumma qala subhanaka la ilaha illa anta qad dhalamtu nafsi faghfirli. Tsumma dhahik. Kata yang melihat, pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib didatangkan tunggangan, hewan tunggangan untuk dinaiki sama beliau. Maka ketika beliau meletakkan kakinya di tunggangan tadi, di apanya itu? Ya, pelananya itu. Maka Ali mengatakan bismillah. Jadi mau naik, beliau bilang bismillah. Ketika sudah sampai di atas punggung hewan tersebut, maka Ali mengucapkan alhamdulillah. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, surat Az-Zukhruf. Kemudian setelah itu beliau bertahmid 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau mengatakan subhanaka la ilaha illa anta qad dhalamtu nafsi faghfirli. Kemudian tertawa. Ya, kemudian beliau tertawa. Fakultu dhahikta ya Amirul Mukminin. Maka kata pembantunya tadi, wahai Amirul Mukminin, kau tertawa barusan? Qal, iya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla ma fa'altu. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang aku lakukan tadi itu. Sak mesem-meseme, sak tertawa-tertawanya juga diikuti. Namanya orang cinta memang demikian. Sampai perkara-perkara yang detail-detail juga dimeloi. Nah, pernah ada cerita nih anak kecil yang suka pemain bola itu. Ya, anak kecil suka pemain bola. Sampai beli jersey-nya, bajunya, kemudian rambut potongannya, ya kan zaman dulu itu ada yang petal-petal gini dimeloi. Terus kalau pemainnya pakai tato dicoret di atas spidol tangannya, ya kan. Bahkan sampai yang detail ada tai lalatnya. Di pemain bolanya itu ada tai lalatnya. Di meloi ono tai lalatnya bisa apa ya. Sampai ya selebrasinya, sampai perkara-perkara detail dimeloi sama dia. Maka itu namanya cinta yang tulus, tapi salah nyintai orang. Ya, salah mencintai orang. Kita nggak bicara dia mencintai siapa, tapi kita bicara cintanya dia. Dia tulus mencintainya, maka dia rela untuk meniru apapun yang dilakukan oleh orang yang dia cintai itu, orang yang dia ngefan itu. Meskipun dengan resiko dia merusak penampilannya sendiri. Jarang anak kecil yang tadi niru pemain bola itu, tak bilang sama kau niku elek kok ngono. Kamu itu jelek kayak gitu tuh. Terus kon pegang ganteng ngono ta. Gak tambah elek. Tak bilang gitu. Bukannya malah berhenti dia bangga. Gak popo elek, yang penting kayak fulan. Tuh. Lihat di situ. Gak popo elek, yang penting koyok fulan gitu. Rela elek-elekan demi untuk mirip seperti fulan. Demi untuk ittiba kepada fulan yang dia cintai. Ya. Maka demikian juga kita. Kalau kita dianggap, wah kamu itu kelihatan tua pakai jenggot, ya kamu itu kelihatan kelihatan serem kalau pakai jenggot, kelihatan kok dia norak, kotor, semrawut dan yang lainnya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Maka kita jawab, gak apa-apa, kita rela dibilang seperti itu. Yang penting niru siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian riwayat yang kedua, ya tentang para sahabat melempar sandal-sandalnya. Ya, ini mungkin yang sudah masyhur diceritakan. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idh khala ana alaihi fa wada'ahuma an yasari falamma ra'a dzalika alqaum alqaw ni'alahum falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala
Kata Nabi SAW, kata para sahabat, suatu ketika kami pernah sholat bersama Nabi SAW. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba Nabi SAW melepaskan sandalnya. Sholat kok pakai sandal? Iya, karena zaman dulu ya memang sholatnya bukan di karpet, tapi langsung di tanah. Dan memang sunnah sholat pakai sandal, pakai sepatu, pakai alas kaki. Kata Nabi SAW, "Sallu fi ni'alikum fa innal yahud la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim." Sholatlah kalian dengan sandal-sandal kalian, karena orang-orang Yahudi mereka tidak mau sholat dengan sandal-sandal mereka. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, kita boleh menggunakan sandal. Maka kalau ada kesempatan pakai sandalnya. Seperti di mana? Ya, ketika sholat Id, ya nggak bawa sejadah, ya kan? Pakai sandalnya. Selama memang sandalnya itu tidak ada najis, dipakai. Ya tetap dipakai sepatunya. Atau misalnya yang pernah umroh, sholat di pelataran Masjid Nabawi atau pelataran Masjidil Haram, dipakai sepatunya, dipakai sendalnya. Itu termasuk sunnah. Kembali ke kisah ini, Nabi melemparkan sandalnya. Para sahabat ketika melihat Nabi melemparkan sandal, melo. Mereka ikut melemparkan sandal juga. Ketika selesai sholat, Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum?" Apa yang menyebabkan kalian kok melempar sandal-sandal kalian? Qalu, kata para sahabat, "Ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana." Kami melihat engkau melempar sandalmu, kami pun ikut melempar sandal kami. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, "Inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi ma qadaran." Tadi itu Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwa di kedua sandalku ada najis, ada kotoran. Ya. Maka itu alasanku kenapa aku melepaskan kedua sandalku. Lah kalian kalau nggak ada kotoran ngapain dilepaskan? Tapi bukan itu. Yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana para sahabat sangat cinta kepada Rasul sehingga mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul SAW tanpa mereka tahu tujuannya apa, tanpa mereka tahu maksudnya apa. Pokoknya melok. Ya. Tapi nggak semua boleh. Ada hal-hal yang menjadi kekhususan Rasul, maka para sahabat tidak mengikuti Rasul SAW. Apa contohnya? Iya, istri lebih dari 4. Ya, para sahabat tahu itu kekhususan Nabi SAW, maka tidak ada di antara mereka yang mengikuti hal tersebut. Atau misalnya Nabi membiarkan sebagian sahabat mengambil rambut beliau, bertabaruk dengan rambut beliau, bertabaruk dengan air bekas wudhu beliau, ya bertabaruk dengan keringat beliau, seperti dalam riwayat Ummu Sulaim. Ya, maka para sahabat gak ada yang meniru Abu Bakar, ya bagi-bagi rambutnya gitu, atau apa bekas minumnya, bekas air wudhunya dibagi, gak ada. Karena itu tahu kekhususan Nabi SAW, tidak ada sahabat yang meniru hal tersebut. Baik, kita lanjutkan kata Syekh Utsaimin. Kembali ke Syarah Hilya Thalibil Ilm. Fatajiduhu yuqalliduhu fil libasi wal kalam. Kau akan mendapati seseorang yang mencintai orang lain, dia akan mengikuti, bahkan pakaian-pakaiannya diikuti, gaya ngomongnya diikuti. Bal fil khat, bahkan tulisannya juga diikuti. Kata beliau, wa nahnu nadhkur ba'd at-talabah fi zamanina. Makanya kenapa kok iklan-iklan itu yang jadi modelnya adalah orang yang punya banyak apa? Orang yang punya banyak fans. Iya dong. Yang jadi model produk-produk itu, yang dipilih itu adalah orang yang punya banyak fans, orang yang banyak orang yang mencintai dia, sehingga diharapkan orang-orang yang mencintai itu
akan meniru orang tersebut pakai produk itu. Padahal gak digawe produknya. Dia nggak produk Leo. Cuman karena dibayar, melok pakai produk itu. Ya, kan gitu kan? Apa namanya istilahnya sekarang itu? Hah? Endorse, ya endorse atau yang jadi ininya loh. Bukan role model, ada istilahnya kok itu. Kalau toko elektronik Hartono pakai model Cak Lontong, apa itu namanya? Bukan kan brand ambassador, ya. Brand ambassador. Tapi itu yang dipakai adalah orang-orang yang memang punya banyak fans. Karena tadi diharapkan fans-fansnya tadi itu cinta, apalagi yang fanatik. Ya, maka apapun yang dikatakan, apapun yang dipakai, digunakan oleh orang yang dia cintai itu pasti akan dibeli sama dia, pasti akan dipakai sama dia. Bahkan kata beliau dalam tulisan, kami kata beliau, nahnu nadhkur ba'dha talaba fi zamanina. Kami mengingat sebagian tulab, sebagian para penuntut ilmu di zaman kami, maksudnya zaman ketika Syekh Utsaimin masih belajar. Ya beliau belajar terus, ya maksudnya beliau masih muda. Kanu yuqalliduna khatta Syekhina Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah taala, ma anna khattahu rahimahullah la yu'tabaru jamilan. Syekh Utsaimin ini kan muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ketika masih belajar dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Utsaimin punya cerita bahwa banyak murid-muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, penulis kitab apa yang paling terkenal? Nah, Taisir Al-Kalimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan. Ya, Tafsir As-Sa'di. Nah, banyak di antara murid-muridnya Syekh As-Sa'di ini itu meniru gaya nulis tulisan Arabnya As-Sa'di, Syekh As-Sa'di. Padahal tulisannya As-Sa'di elek. Elek tulisannya kata beliau, la yu'tabaru jamilan. Tidak dikatakan sebagai tulisan yang bagus khotnya itu. Jadi mungkin ada memang khot yang ya naudzubillah tidak bisa dibaca memang itu. Ya, dimeloi. Diikuti khot yang nggak bisa dibaca itu diikuti. Saking apa ya? Saking cintanya. Hadza min syiddati mahabbatihim lahu. Ini karena saking cintanya mereka kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Fal insan kullama ahabba syakhsan hawala an yakuna mithlahu fi khisalih. Maka manusia itu tipikalnya kalau sudah cinta sama seseorang, dia akan berusaha untuk menjadi seperti orang yang dia cintai itu. Fa idza ahbabtan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa inna hadhil mahabbah taquduka ila tibai. Maka ketika engkau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaanmu kepada beliau itu akan menggiringmu, akan membawamu kepada ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara al-muallif al-ayat allati yusammiha ulama'us salaf ayatal mihnah, yakni al-imtihan. Kemudian kata beliau, penulis Syekh Bakar Abu Zaid setelah membawakan perkara tentang mencintai Allah dan Rasulnya, maka beliau membawakan firman Allah di surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi SAW. Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini disebut oleh para ulama dengan istilah ayatul imtihan, yaitu ayat ujian. Orang yang cinta kepada Allah diuji kecintaannya kepada Allah. Dengan apa? Kau ikut Rasul atau enggak? Jadi di zaman Nabi ada orang-orang yang mengaku cinta Allah. Orang-orang Quraisy, Abu Jahal CS, mereka mengaku cinta Allah. Al-Yahud alaihim la'inullah, ngaku juga cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diuji, tenanan tak cintamu sama Allah. Maka kalau kalian memang benar cinta kepada Allah, harusnya kalian mengikuti
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan cinta kepada kalian. Makanya yang perkaranya itu bukan mencintai, tapi perkaranya itu dicintai. Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Masalahnya itu bukan kau mencintai, gampang mencintai itu. Tapi yang jadi masalah adalah kau dicintai enggak? Itu. Mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang kafir mencintai Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jadi pertanyaan, Allah cinta enggak kepada mereka? Kullun yadda'i annahu waslan bilaila, wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan spesial dengan Laila. Ya, semua orang mengaku punya apa ya? Ya, punya hubungan yang istimewa dengan Laila. Ngaku-ngaku cinta Laila, cinta Laila. Tapi ternyata Laila tidak mengakui cinta mereka sama sekali. Ya, maka perkaranya bukan mencintai, tapi perkaranya adalah dicintai atau tidak. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan Allah akan mencintai kalian, tapi dengan syarat apa dulu kalian? Ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ittiba, maka akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di antara kita yang nggak mau meraih cinta Allah? Semua Muslim pasti dia ingin dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada orang tersebut, selesai sudah. Ya, sudah, itu puncak daripada apa yang kita harapkan di dunia ini, yaitu mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah. Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Allah kalau mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil Jibril. Allah mengatakan kepada Jibril, Inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku cinta sama fulan ini, maka kau cintai juga fulan ini. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun nurut. Karena Jibril malaikat, pasti dia mentaati Allah Azza wa Jalla, maka Jibril mencintai orang ini. Wa nada Jibril ahlas sama. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit, para malaikat-malaikat. Jibril mengatakan, Ya ahlas sama, wahai penduduk langit, Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, maka kalian semua cintailah fulan ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit mencintai fulan ini. Malaikat yang segitu banyak, semuanya mencintai fulan ini. Karena apa? Karena dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka tidak ada jalan untuk kita meraih cinta Allah kecuali dengan ittiba. Allah sendiri yang mengatakan. Justru sebaliknya. Apa lawannya ittiba? Mafhum mukhalafah dari ayat ini, pemahaman cermin dari ayat ini. Cinta Allah didapatkan dengan ittiba. Ketika kita ittiba mengikuti Nabi, maka kita mendapatkan cinta Allah. Berarti pemahaman cerminnya, apa lawannya ittiba? Ibtida. Kalau kita berbuat bid'ah, lawannya cinta apa? Murka. Bukan mendapatkan cinta Allah, justru mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bid'ah itu bukan malah mendatangkan cinta Allah, tapi itu justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, li'anna qauman idda'u annahum yuhibbunallah, faqala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Karena sebagian kaum mengaku bahwasanya mereka cinta kepada Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat tadi. Wal jawabul mutawaqqa fattabi'uni tasduqu fi da'wakum. Maka jawaban dari apa yang mereka klaim, seakan-akan dikatakan ikutilah aku, ikutilah Nabi SAW. Niscaya klaim kalian yang mengatakan kalian cinta kepada Allah, maka berarti benar klaim kalian itu. Ya, berarti klaim kalian itu benar. Yang kalian mengatakan cinta kepada Allah, kalau kalian mengikuti aku, maka klaim kalian benar. Tapi kalau tidak mengikuti aku, tidak mengikuti Nabi, berarti klaim kalian itu dusta. Kalian gak benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Li'anna syarta wal masyruta fi qawlihi in kuntum tuhibbunallah, dan seterusnya. Ini dari sisi bahasa. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahibbai. Semoga Allah
Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang Dia cintai. Baik. Kata beliau, wabil jumlah, maka secara umum, fahada aslu hadhil hilyah, maka inilah landasan dari kitab ini, Hilya Talibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Wa yaqa'ani minha mauqi'at taji minal hulla, di mana landasan ini letaknya itu seperti mahkota. Ketika seorang memakai pakaian kebesaran, pakaian kebanggaan, maka dua hal ini seperti mahkotanya. Apa dua hal ini yang sudah kita bahas? Ya, sama sebelumnya. Ikhlas. Ya, sama sebelumnya ikhlas. Ikhlas, kemudian cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Maka dua hal ini seperti mahkota pada pakaian kebesaran. Kemudian beliau memberikan pesan, faya ayyuhat tullab, maka sekalian, wahai sekalian para tullab, penuntut ilmu. Ha antum haula tarabba'tum lid-dars. Demikianlah kalian tumbuh berkembang untuk ad-dars, untuk belajar, mencari ilmu. Wa ta'allaqtum bi anfasi ilkin talabil ilmi. Dan kalian bergantung atau berhubungan dengan sesuatu yang paling berharga sekali di dunia ini, yaitu mencari ilmu. Artinya kalian sekarang berada di dalam tahapan, berada di dalam perbuatan yang merupakan perbuatan yang paling berharga, tahapan yang paling berharga di dalam dunia ini, yaitu mencari ilmu. Maka aku usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dan diriku untuk bertakwa kepada Allah fis sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Fahiyal uddah, karena takwa itu adalah uddah, bekal seseorang. Wahiyya mahbitul fadail. Takwa itu adalah tempat turunnya segala macam fadilah, segala macam kemuliaan. Wa mutanazzalu al-mahamid. Ya, takwa itu adalah turun segala hal-hal atau pujian-pujian. Ya, turunnya segala pujian-pujian. Wa hiya mab'atsu al-quwwah. Takwa itu adalah sumber kekuatan. Wa mi'rajus sumu, tangga menuju ketinggian. Warabitul wathiq, takwa itu adalah ikatan yang kuat alal qulub, ikatan yang kuat di dalam hati, anil fitan, dari segala macam bentuk fitnah. Fala tufarritu, maka jangan sampai kalian lengah, atau jangan sampai kalian tafrid, jangan sampai kalian meremehkan masalah takwa ini. Ya, jangan sampai kalian meremehkan hal tersebut. Kata beliau, Syekh Utsaimin mengatakan, shadaqa rahimahullah wa afa anhu. Sungguh benar apa yang diucapkan oleh beliau di sini. Wa yadullu li hadza qaulullah ta'ala, di mana yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Apa artinya furqan? Pembeda, pemisah. Yaj'alu lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian bisa membedakan antara hak dan batil. Itu taufik dari Allah jamaah. Antum baru merasakan nikmat ya. Bahkan hal yang paling jelas kebatilannya sekali, banyak diantara orang-orang yang nggak tahu kalau itu batil, antum tahu itu batil. Itu nikmat gak? Nikmat. Antum melihat pengikut-pengikutnya Makoli itu. Ini kesesatan yang nampak sekali sudah. Orang bodoh, orang ya sudah tingkatan pendidikan paling rendah tahu kalau itu menyimpang. Tapi ada pengikutnya jemaah. Ada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Antum ketika ngelihat mereka, kemudian ketika ngelihat antum, bersyukur nggak antum? Bersyukur kepada Allah. Antum bisa membedakan antara hak dan batil. Ini yang nampak jelas.
Ada yang levelnya lebih daripada makoli ini. Ada yang levelnya lebih itu, yaitu yang sangat halus syubhatnya, sangat samar-samar syubhatnya. Tapi itu pun antum bisa membedakannya. Ini nikmat lebih tinggi lagi, ya kan? Syubhatnya halus, bocor halus. Loh iya kan, tukang tambal ban itu, kalau ada tukang tambal ban, bisanya cuma mendeteksi bocor yang gede. Ada lubang besar di ban, oh iya ki bocor. Sisanya ngono tok. Bocor halus gak iso deh. Tadi tukang tambal ban sing ngopo? Siki gak entos iki. Tapi kalau ada tukang tambal ban, bocor yang sangat halus sekali, dia bisa mendeteksinya. Wah, ini berarti apa? Ini profesional luar biasa ini. Ahli ini. Nah, kita pun juga demikian. Semakin kita belajar, maka kita semakin bisa membedakan antara hak dan batil, yang mana itu samar-samar antara hak dan batil ini. Ya, tipis sekali. Tapi antum bisa membedakannya, ini yang hak dan ini yang batil. Itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sekali lagi itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi oleh Allah sensor, diberi oleh Allah alarm. Tatkala ada orang-orang yang mengucapkan suatu ucapan, kemudian alarm kita, sensor kita seakan-akan bunyi dan mengatakan gak tepak iki cangkeme wong iki. Antum pernah enggak ketika ada orang khutbah gitu kan? Ketika ada orang berkhutbah, kemudian dia mengucapkan suatu ucapan yang jelas-jelas bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, kemudian antum batin dalam hati, iki gak tepak iki. Ya, meskipun antum gak bisa membantahnya, tapi minimal antum tahu itu batil. Itu sudah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu sudah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Berapa hari yang lalu, bukan berapa hari, berapa bulan yang lalu itu, ada salah satu ada salah satu kawan kita itu, ya dia sering ikut ngaji juga beberapa asatidzah sama beberapa asatidzah, dan dia rajin mengikuti kajian. Kemudian ada rekaman seorang ustadz yang dia tunjukkan kepada anak, ustadz coba lihat menit sekian dan sekian. Kok rasanya ini ucapannya aneh ya? Ternyata saya dengarkan betul, dan dia ngeh padahal sangat tipis sekali. Apa yang aneh itu? Di mana dia mengatakan bahwasanya kita ini ketika membantah ahlul bid'ah, maka kita harus fair. Kita juga sebutkan apa yang baik dari sisinya dia, prestasi-prestasinya dia dan kebaikan-kebaikannya dia. Sudah itu dong. Orang awam menganggap itu adalah sebuah hal yang oh iya fair itu adil. Kalau mau membantah ahlul bid'ah, sebutin juga kebaikan-kebaikannya. Tapi ternyata dia tahu itu bukan manhaj salaf. Manhaj salaf ketika membantah ahlul bid'ah gimana? Tidak menyebutkan kebaikannya. La tuzkar mahasinuhum, tidak menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Dia ngah kalau ucapan ustadz ini salah keliru. Meskipun dia nggak bisa bantah, tapi minimal tahu. Ini kata beliau, yufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Bisa membedakan antara hak dan batil. Dan ini perlu takwa kepada Allah. Bukan hanya sekadar menuntut ilmu tapi tidak bertakwa, harus bertakwa kepada Allah. Wad-dar wan nafi'. Maka ketika dia diberi furqan, dia bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Wat-ta'a wal maksiyah, dia bisa membedakan mana yang taat kepada Allah dan mana yang maksiat. Untuk bayangkan maksiat dibilang taat, nggak bisa membedakan antara maksiat dan taat. Ketika terjadi tahun berapa itu? Apa? Itu loh firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan, mereka mengatakan kami berbuat perbaikan.
Maka katakanlah justru yang kalian buat, yang kalian lakukan adalah kerusakan. Namun mereka tidak menyadari hal tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 12. Surat kedua ayat 12. Nah, maksudnya ya? Surat apa? Surat kedua ayat 12. Hah? Bukan, surat 2 ayat 1-2. Iya. Ya. Dan ketika terjadi fitnah ini, maka kita katakan bahwa mereka yang ikut demonstrasi turun ke jalan, ya kemudian mencela, mencaci maki pemimpin, maka itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Karena itu dilarang di dalam agama. Nabi SAW tidak mencontohkan hal tersebut, bahkan melarang hal tersebut. Apa kata mereka? Ini jihad. Mereka mengatakan demonstrasi itu adalah jihad di jalan Allah. Mencela pemimpin, mengkritik pemimpin itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, kata mereka ketika itu. Padahal Nabi SAW mengatakan, idza arada man arada ayansaha lidhi sultan bi amrin fala yubdi lahu alaniya. Barang siapa yang punya nasihat untuk pemimpin, jangan ditampakkan di depan umum. Dilanggar berarti perbuatan apa? Maksiat. Tapi kata mereka bukan, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh, nggak bisa bedakan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksiat. Kita yang memilih tidak ikut turun ke jalan sebagai bentuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka kita dianggap bermaksiat. Ya, kita dianggap menihilkan jihad. Kita dianggap tidak amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan mereka. Penjilat. Alhamdulillah. Ini semuanya karena mereka tidak mengetahui, tidak diberikan furqan, tidak bisa membedakan antara taat dan maksiat. Wa auliya illah wa a'da illah, tidak bisa membedakan mana waliullah dan mana musuh-musuh Allah. Orang gendeng dibilang tidak diberi furqan ya. Macam mana, Pak? Menyamakan. Ana belum dengar itu. Ana lihat mukanya saja muak Ana. Mau dengar. Ya Ustadz kok betah ya? Ana tidak betah lihat mukanya itu. Ana dulu banyak mendapatkan hujatan-hujatan di medsos. Ana biasa saja. Ana dibilang kadal, kecoa, dibilang macam-macam sudah. Biasa saja. Tapi pernah sekali Ana marah luar biasa sama yang komentar ketika mengatakan mirip sama Pak Kumis itu. Wah, ini kurang ajar ya. Itu yang Ana tersinggung gitu. Ana dibilang kayak kecoa, kayak kadal, biasa saja. Tapi begitu dibilang mirip kayak dia, luar biasa. Nah. Tersinggung luar biasa, marah. Kalau ketemu orangnya ini mungkin sudah. Intinya tidak bisa membedakan mana waliullah dan mana wali syaitan. Sehingga di negeri kita semua orang yang berdandan pakai jubah, kemudian surbanan, kemudian tasbihnya panjang atau bawa tongkat, ya itu sudah dianggap sebagai waliullah. Bahkan yang cuman pakai celana dalam itu juga dianggap waliullah juga. Itu sahih jamaah. Iya ada. Cuman pakai celana dalam sudah dianggap waliullah. Naudzubillah. Ila ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wa taratan yahsulu hadzal furqan biwasilatil ilm. Nah, terkadang furqan yakni taufik dari Allah bisa membedakan antara ini dan itu tadi, itu terkadang datang dengan perantara ilmu. Memang itu taufik dari Allah, tapi perantaranya adalah dengan ilmu kita belajar. Karena kalau nggak dikasih taufik, meskipun punya ilmu, tetap nggak bisa bedakan antara hak dan batil. Ada nggak? Ada. Orang yang bahkan sudah profesor, doktor S3 di Saudi, bahkan tesisnya, disertasinya membantah Syiah dan tasawuf, membantah Syiah dan Sufi. Tapi ternyata pulang ke Indonesia nggak bisa bedakan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah.
nggak bisa bedakan antara ahlus sunnah dengan tasawuf. Dianggap sama semuanya muslim. Ya, maka harus ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaftahullah 'alal insan minal ulum. Allah bukakan bagi manusia ilmu-ilmu wa yuyassiru lahu tahsilaha aktsara mimman la yattaqillah. Allah berikan kepadanya, Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan ilmu lebih banyak daripada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Makanya di antara nasihat para ulama, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak atau kita bisa paham tentang ilmu dengan baik, maka salah satu caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Imam Syafi'i mengeluhkan kepada gurunya Waqi' ibnul Jarrah, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku mengeluhkan kepada guruku Al-Waqi' tentang buruknya hafalanku, buruknya ingatanku. Nah, ini banyak dialami penuntut ilmu. Ya, jangankan pertemuan depan, ya masih pertemuan yang sama itu terkadang sudah lupa gitu. Ya sudah lupa, masih di pertemuan yang sama. Ya sudah lupa. Maka diantara nasihat dari Waqi' ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, guruku mengarahkan, menasehatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Jadi biar hafalan kuat, biar ingatan kuat, biar ilmu itu nempel, yaitu dengan meninggalkan maksiat. Li'annal ilma nurun wan nuru la yahdi lil asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada pelaku maksiat. Ya, tidak akan Allah berikan kepada pelaku maksiat. Jadi meskipun minum obat-obatan untuk apa? Ya, untuk mengingatkan supaya memori jadi kuat, walaupun dhisik mengandung ginkgo biloba. Ya, vitamin-vitamin mengandung untuk menguatkan itu. Tapi kalau tidak meninggalkan maksiat, maka tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengingat ilmu tersebut. Iya, jangan merasa sombong dengan potensi kita. Allah kalau hilangkan ilmu tersebut sekejap Allah hilangkan, bisa. Anak cerita nih waktu kisah tentang dulu waktu anak ujian. Semalaman belajar, tak tidur. Ya, tak tidur. Begitu pagi belajar lagi, sudah siap dengan segala macam pertanyaan yang ada. Siap semuanya sudah. Begitu masuk, begitu soal dibagikan, hilang semuanya. Ya tidak semua sih, tapi kebanyakannya hilang. Apa ya ini? Ini banyak yang lupa. Begitu keluar selesai ujian, balik mana? Siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa taratan yahsulu bima yulqihi Allahu ta'ala fi qalbihi minal firasah. Nah, terkadang didapatkan dengan ilmu, terkadang didapatkan dengan firasat. Allah berikan kepadanya firasat. Nih, mungkin pertemuan depan ingatkan ya, kita bahas tentang firasat. Firasat ini juga dibahas oleh para ulama, bagian daripada salah satu bagian daripada ini karomah. Ya, salah satu bagian daripada karomah, firasat. Insya Allah nanti pertemuan depan kalau ini diingatkan kita bahas tentang firasat. Tapi pertemuan yang ini ya, yang hilyah. Ya, jadi dua pertemuan lagi insya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fima qablakum minal umam muhaddatsun. Fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Sesungguhnya di antara umat-umat sebelum kalian ada muhaddatsun, yakni orang-orang yang diajak atau diberi ilham oleh Allah. Orang-orang yang diberi firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang seperti itu di antara umatku, maka dia adalah Umar ibn Khattab. Dan beberapa firasatnya Umar juga benar. Disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Umar ibn Khattab memberikan ide kepada Nabi. Ketika tawaf, Umar mengatakan, "Lau ittakhadna maqama Ibrahim musalla." Wahai Rasulullah, kalau kita menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat setelah tawaf,
Maka Allah turunkan firman-Nya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Itu dari idenya Umar Ibn Khattab. Maka ini namanya muhaddatsun, mulhamun, orang yang diberi ilham oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Fallahu ta'ala yaj'alu liman ittaqahu firasah yatafarrasu biha fatakunu muwafaqatan lis-shawab. Maka terkadang Allah berikan firasat kepada seseorang, maka orang itu akan sesuai dengan kebenaran. Dengan firasatnya itu seseorang akan sesuai dengan kebenaran. Dan mungkin sisanya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Ya, kalau dari sisi kita yang merasakannya, kita nggak bisa membedakan karena sama-sama nggak enak. Baik ujian ataupun itu azab dari Allah karena dosa-dosa kita, dua-duanya kalau yang kita rasakan gimana? Ada yang enak atau sama-sama nggak enak. Ujian dari Allah dan musibah dari Allah sama-sama nggak enak. Tapi dua-duanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Seorang ketika diberi musibah, jangan dianggap itu adalah bentuk kebencian dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan, yakni musibah-musibah, karena tangan-tangan kalian, karena dosa-dosa kalian, agar kalian merasakan sendiri sebagian akibat dari perbuatan kalian, supaya kalian apa? Kembali bertaubat kepada Allah. Kalau kata para ulama, supaya kalian merasakan apa yang kalian perbuat, berarti ketika Allah sudah memberikan hukuman di dunia, maka berarti di akhirat selesai hukumannya. Selesai hukumannya. Kemudian manfaatnya adalah agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni agar bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa tersebut. Nah, adapun orang yang diuji, sama, dia juga akan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi ujian itu, ya ujian tersebut itu adalah semakin menguatkan dia di atas agama itu. Kalau memang dia adalah orang yang jujur, cintanya kepada Allah, jujur keimanannya, maka ujian-ujian yang dia dapatkan itu justru akan semakin menguatkan dia. Itu manfaatnya. Dengan adanya ujian itu semakin menguatkan dia. Ibarat seperti misalnya kayu gaharu. Pernah tahu kayu gaharu? Kayu gaharu ketika ditaruh masih kayu, maka apakah dia ini ketahuan kualitas wanginya bagaimana? Kayu gaharu kering, antum cium-cium kayak gini, gak ada baunya. Diapakan baru keluar baunya? Dibakar. Semakin dibakar semakin harum, semakin keluar baunya. Itu permisalan seorang muslim. Kalau dia cuma nggak diuji, dibiarkan, nggak kelihatan kualitasnya. Tapi ketika dia dipres, ketika dia ditekan, ketika dia diuji, dicaci maki, dibully, maka semakin apa? Semakin harum. Semakin harum. Lihat bagaimana Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Ya, beliau banyak mendapatkan cacian, bulian, ya bahkan mendapatkan boikot, bahkan pernah diancam dengan ancaman pembunuhan. Tapi itu justru semakin apa? Semakin mengetahui bagaimana kualitas beliau. Ya, semakin ditekan, semakin berkualitas beliau, semakin kokoh beliau. Itu diantara manfaat ujian. Ya. Coba seandainya tidak diuji, tidak diberikan musibah, tidak dibully, nggak ada kualitasnya, nggak nampak kualitas orang tersebut. Nggak nampak kualitas orang tersebut. Ya, wallahu a'lam. Jadi nggak ada bedanya. Tapi kita
suudzon kepada diri sendiri. Kalau dapat musibah, ya wis akeh-akehane apa? Dosa. Akeh-akehane ya karena dosa. Cukup ya? Kayak saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.